Tadi sudah saya ceritakan sedikit tentang tamu kita berikutnya. Jadi dia sudah bekerja di Bank Dunia. Gajinya udah pasti bagus lah ya. Kemudian ini kan lembaga yang bergengsi. Dan cukup lama dia bekerja di World Bank ini. Tapi toh akhirnya dia memutuskan untuk berhenti dan kembali ke desanya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Kenapa pemuda ini balik ke desa? Apa yang membuat dia tertarik untuk kembali ke desa, sementara banyak anak-anak muda desa yang justru ke kota? Nah, mari kita sambut Muslahuddin Daud. Iya, apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak Andi. Bang Mus. Ya, Bang Andi. Oke, silakan duduk, Bang. Terima kasih, Bang Andi. Yap. Jadi pekerjaan Anda sekarang ini apa? Kalau pekerjaan utama petani lah. Pekerjaan utama petani. Emang ada pekerjaan lainnya apa? Kita ada mendirikan satu usaha juga, Iya. dalam bentuk perusahaan yang bergerak dalam bidang pertanian juga. Oke, ini di Aceh semua? Di Aceh semua. Baik, pendidikan formal Anda apa? Saya sarjana agama, Bang Andi. Lulusan? IAIN Araniri Banda Aceh. Jadi petani? Jadi petani. Lalu siapa yang ngajar agama sekarang ini? Karena banyak di Aceh kan banyak ulama, banyak pesantren. Petani kurang. Ya, jurusan apa waktu itu? Saya jurusan guru bahasa Inggris. Nah, sebelum jadi petani, itu betul Anda bekerja di Bank Dunia, World Bank? Selama 13 tahun. 13 tahun? 13 tahun, ya. Kemudian memutuskan berhenti? Kemudian memutuskan. Anda diberhentikan atau memutuskan berhenti? Saya memutuskan untuk berhenti, Bang. Nah, ini yang jadi pertanyaan dari acara ini, yaitu mengapa ada orang-orang yang pekerjaannya udah bagus, gajinya pasti bagus dong, gajinya udah bagus, masa depannya udah jelas, udah nyaman, berada di comfort zone ini, artinya udah nyaman banget nih kerja di sini, dan itu menjadi cita-cita banyak anak Indonesia loh bekerja di World Bank ini, tapi Anda memilih berhenti dan kembali pulang ke desa. Iya. Nah, sebelum Anda jelaskan, ada baiknya kita simak dulu liputan berikut ini. Meninggalkan kehidupan yang mapan dan nyaman bukanlah perkara mudah. Namun, apapun dilakukan oleh pria yang satu ini demi memenuhi panggilan hatinya. Muslahuddin Daud atau yang akrab disapa Bang Mus adalah mantan karyawan World Bank selama belasan tahun, sebelum akhirnya ia memutuskan untuk kembali ke kota kelahirannya dan mengabdi untuk para petani. Gajinya yang puluhan juta pun ia relakan, bahkan ia gunakan sisa uang tabungannya untuk membantu mengembangkan para petani di Aceh. Pertama sih terkejut ya, nggak nyangka juga. Terus susahnya bagian ekonomi gitu kan udah beda kan kalau di World Bank dengan yang selama hari-hari gitu kan. Kalau senangnya ya waktunya udah banyak untuk keluarga. Kalau di sana kan jauh sama anak-anak kan. Kini ia mendedikasikan dirinya untuk memajukan pertanian Indonesia dengan memberikan bantuan materi dan moral kepada petani, seperti penyediaan bibit, pupuk, dan penyuluhan untuk pengembangan hasil tani ke para petani. Bahkan, tidak jarang ia menjadi jembatan antara petani dan pemerintah untuk mengurusi permasalahan izin dan pengambilan hak petani. Semua ini ia lakukan tanpa mengharapkan kembali. Dan kini, sudah lebih dari 7.000 petani mendapatkan bimbingannya. Tidak sedikit dari mereka yang merupakan mantan narapidana yang telah menjadi petani. Dulu kan saya seorang menanam manja. Hidup saya makin hari semakin susah, makin sulit kan. Karena sekarang negara semakin sudah tentang narkoba selalu ditekan. Akhirnya saya kesini cuma buat main-main waktu itu. Ngomong-ngomong Bapak Mus, suruh saya dikasih kebun ini, suruh jaga katanya. Saya bilang Bapak Mus, kalau saya disuruh jaga sini, disuruh kerja, saya tidak mau. Kalau saya kejar duit, saya udah dari awal saya udah kejar duit. Kata Pak Mus, kamu bukan kerja sini,
kamu jadi bimbingan saya, sepertinya kamu sekolah. Nah, sekarang saya ketemu Bapak Mus, cuma sini bukan kerja, bimbingan. Dia kasih, ini caranya, cara buat kayak ini. Walaupun harus meninggalkan kenyamanannya, ia tidak pernah menyesal dalam mengambil keputusan tersebut. Bahkan ia yakin apa yang telah dilakukan dapat memberikan lebih dari sebelumnya. Ia berharap apa yang telah dilakukannya ini dapat didukung oleh pemerintah agar bisa lebih efektif dan mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Ya, sebelum menjawab pertanyaan, kenapa Anda berhenti bekerja yang sudah menurut saya sudah keren nih ya di Bank Dunia? Ya, Bang Andi. Ada proses sebelum masuk Bank Dunia yang saya ingin tahu. Katanya hidup Anda termasuk berat ya. Pernah jualan kopi ya, di lapak, terus kemudian pernah jadi pedagang asongan gitu ya, dan tambal ban, tukang tambal ban. Iya, Bang Itu Andi. betul itu? Iya, Bang Andi. Jadi coba cerita, bagaimana perjalanan hidup Anda sampai hidupnya berat sekali waktu itu? Ya, yang pertama saya berasal dari keluarga petani miskin di kampung, di mana kami ada 4 bersaudara. Jadi secara pendapatan Bapak kita sudah paham berapa banyak sih sebenarnya yang bisa dikeluarkan untuk pendidikan. Sementara Bapak saya ini lumayan pensiuner orangnya. Nah, jadi keluarga kami termasuk satu-satunya keluarga yang kuliah 4-empatnya. Jadi meskipun kami masuk dalam keluarga miskin. Anda membiayai kuliah Anda sendiri? Iya, membiayai kuliah Dengan sendiri. cara? Pertama, karena tidak ada banyak pilihan, saya menjadi penjual rokok asongan, Bang Andi. Nawarin rokok. Tunggu, ini sambil kuliah nih? Sambil kuliah. Oke, terus? Setelah kemudian saya jual telur kampung, Bang Andi. Ini kita ringkas ya, kehidupan Anda dengan segala penderitaan tadi. Bagaimana persisnya sampai Anda kemudian bisa masuk ke World Bank atau Bank Dunia ini? Bang Andi, itu ada pengumuman di Jakarta Post tentang pembukaan satu konsultan untuk wilayah konflik di Indonesia. 7 provinsi waktu itu. Nah, jadi saya masukin lamaran. Nah, singkat ceritanya Bang Andi, di Banda Aceh ada satu hotel Kuala Tripa dulu, kalau Bang Andi masih ingat. Iya. Karena saya akan diinterview jam 11 siang Di situ. di hotel Kuala Tripa. Tapi karena terlalu ngebet, ya jadi Terlalu bersemangat. bersemangat, datangnya jam 7. Uish. Nah, jadi akhirnya kita duduk di restoran Kuala Tripa. Duduklah sama satu cewek bule. Kita ngobrol sampai dengan 1 jam setengah lebih. Nah, jadi akhirnya dia jam 8:30 dia cabut. Dan saya juga bilang saya akan menunggu teman saya. Jadi singkat ceritanya jam 11 itu kena giliran saya yang diinterview. Yang interview? Ternyata orang yang duduk di warung kopi tadi. Padahal udah ngobrol panjang. Sudah ngobrol panjang. Jadi sebenarnya udah diinterview itu Sudah ya? diinterview. Akhirnya dia bilang, saya Diterima. tidak perlu interview kamu lagi. Hah. Saya sudah selesai interview kamu. Jadi ketemu langsung diterima atau tidak? Jadi intinya dari situ, karena saya satu-satunya yang satu, yang lain S2, S3. Oh. Nah, jadi langsung diterima. Jadi intinya Itulah sebenarnya awalnya sebenarnya save by the bell saja sih sebenarnya. gara-gara tapi itu benar itu, siapa yang bersemangat dia yang punya peluang untuk berhasil Ya, gitu ya. ya. Jadi di balik semangat yang Anda rasakan terlalu cepat ini, tapi ternyata Tuhan udah atur itu ya. Sudah diatur, Kamu ya. cepat pagi-pagi karena kamu nanti mau dipertemukan dengan orang yang mau interview. Betul. Ngobrol-ngobrol dia udah tahu banyak, udah ini cocok ini ya. Jadi tidak ada kamuflase, jadi Iya. tidak ada dibuat-buat. Semua yang saya ceritakan Kalau apa interview resmi kan biasanya kita tutupi kelemahan kita kan. Iya. Tapi kalau ini udah cerita nggak taunya dialah yang Memang menginterview. dia yang interview saya. Oke, itulah kemudian kehidupan Anda 13 tahun Ya. di Bank Dunia. Ya. Nah, sesi berikutnya ini nanti Ya. saya akan tanya bagaimana kemudian Anda keluar dari tempat yang istimewa itu, lembaga yang diimpikan oleh banyak anak muda Indonesia, padahal Anda udah 13 tahun di situ, udah pasti gajinya mantap, tapi toh memilih pulang kampung. Kenapa? Ya. Nah, itulah yang akan Anda jawab, tapi kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Karena yang saya kesalkan bukan uang 400 juta saya hilang, Bang Andi. Tapi Yang saya kesalkan adalah semangat saya yang dibunuh, Bang Andi. Bang Mus, Siap. jadi sekaranglah saatnya menjawab pertanyaan.
Mengapa sudah 13 tahun bekerja di Bank Dunia, kemudian sudah yakin saya Bang Mus, Siap. jadi sekaranglah saatnya menjawab pertanyaan. Mengapa sudah 13 tahun bekerja di Bank Dunia, kemudian sudah yakin saya bahwa kondisinya secara ekonomi baik, tiba-tiba memutuskan pulang ke kampung dan kemudian jadi petani? Kelompok masyarakat yang kurang beruntung di Republik ini adalah para petani dan nelayan. Jadi saya berkunjung ke Kaltara, berkunjung ke Papua, berkunjung ke Jambi, apalagi di Aceh setiap hari saya lihat bahwa banyak hal yang salah dengan Republik ini ketika kita bicara tentang para petani. Dan pada saat itu mungkin akumulasi, Bang. Kemudian saya melihat juga di Republik ini adalah bahwa terjadinya kemiskinan sistemik. Itu akibat daripada sulitnya berpindah kemiskinan antara satu dengan yang lain. Tanah yang terbatas misalnya. Saya sering sekali menjumpai satu keluarga punya tanah sepetak, punya anak 4, dari sepetak tanah itu menghidupi 4 anak. Pada waktu tertentu anak itu akan menikah. Anak yang sudah menikah itu pastinya diambil setengah daripada tanah tersebut. Yang sudah menikah pastinya tidak akan mungkin dengan orang keluarga kaya, karena memang kehidupannya seperti itu. Itu yang dibilang sistemik tadi ya? Sistemik tadi. Jadi berpindahlah dari satu keluarga miskin lain kepada keluarga miskin lain. Nah, waktu Anda pulang lalu apa yang Anda lakukan? Nah, pada saat saya pulang, saya kan Bang Andi belum belum memiliki ilmu pengetahuan secara mumpuni dalam sektor pertanian. Akhirnya saya beli tanah. Saya beli tanah 1,5 hektar. Jadi akhirnya saya buatlah satu lahan di daerah Lam Teba, Bang Andi. Anda tanam apa ini? Saya pada tahap awal kan menanam hortikultura, ada tanam cabai, ada tanam bawang dan segala macam. Saya pada saat yang sama saya memperdalam pengetahuan saya tentang dunia pertanian dengan beberapa profesor saya. Jadi ini Anda menjadikan lahan percontohan sebenarnya. Awalnya. Nah, tapi dengar-dengar waktu itu ada pertentangan juga, ada masyarakat yang kayaknya tidak setuju dengan apa yang Anda betul. lakukan ya, dibakar katanya sampai 2 kali. Dibakar sampai 2 kali, dan itu sebenarnya yang sebenarnya saya hampir berhenti juga, Bang Andi. Hampir patah semangat juga. Karena yang saya kesalkan bukan uang 400 juta saya hilang, Bang Andi. Tapi yang saya kesalkan adalah semangat saya yang dibunuh, Bang Andi. Oke. Tapi kenapa Anda bisa bangkit kembali? Kalau saya down dan saya tidak mau termotivasi, enak sekali mereka. Mereka untuk menangnya banyak sekali. Sudah mereka membakar lahan saya, sudah membawa ini saya. Masa saya terlalu kalah sama mereka? Saya harus menang. Oke. Saya yang membakar ini orang-orang yang nggak setuju karena apa ya? Mungkin persoalannya di situ, Bang Andi, ada persoalan sistemik di wilayah itu. Oh, oke. Jadi misalnya di situ adalah area biasanya nanam ganja. Jadi seperti itu, kemudian banyak orang yang datang, kemudian ketika banyak orang datang mereka tidak nyaman, segala macam lah. Oh, baik. Jadi saya tidak mempersoalankan itu, tetapi yang intinya saya sebenarnya hampir berhenti, tetapi kemudian saya bertekad bahwa teori bertani itu gagal tidak benar. Jadi saya memotivasi diri untuk kemudian bahwa saya harus berhasil. Jadi disitulah kemudian banyak sekali saya kembangkan pengetahuan tentang dunia pertanian, karena pada saat itu jadi, Bang Andi, artinya dari orang rata-rata cabainya prakteknya 7 on, 8 on per batang, alhamdulillah saya bisa 2,5 kilo. Oh. Nah, ini perlu berapa lama proses Anda untuk menunjukkan bahwa apa yang Anda mulai ini, apa yang Anda gagas ini kemudian sukses dan masyarakat percaya? Hanya 7 bulan, Bang Andi. Oh, 7 bulan. Singkat juga ya? 7 bulan. Jadi saya belajar ilmu pertanian ini, saya belajar pertanian ini anatomi pertanian, Bang Andi. Jadi strukturnya yang kita belajar. Ya, jadi sebenarnya seluruh ilmu pengetahuan sebenarnya sama. Bahwa ketika kita mempelajari tentang apa yang menyebabkan dia begini. Jadi kita belajar tentang fungsi saja. Pertanian itu hanya kita belajar tentang unsur makro dan mikronya pupuk. Oke, jadi sekarang
apa karya nyata Anda yang kemudian bisa dirasakan oleh masyarakat? Oh, sangat banyak Bang Andi. Apa misalnya? Seluruh hal yang saya lakukan replikasi Bang Andi. Saya tanam kakao, kemudian perbaiki kakao, diperbaiki. Setelah 7 bulan itu, kemudian 7 bulan selanjutnya, saya datang kembali ke wilayah itu, dan saya melihat sudah ada kakao-kakao yang berjemur kembali di rumah-rumah pedesaan. Alhamdulillah. Kemudian saya beralih dengan tidak hanya satu komoditi Bang Andi. Saya tanam pepaya merah delima. Dan setelah saya tanam pepaya merah delima, itu menjadi viral dan ditanami seluruh wilayah di Aceh. Kemudian kita tanam bawang, juga melakukan hal yang sama. Saya tanam cabai, juga demikian. Nah, akhirnya jadi trending Bang Andi. Apa yang saya lakukan itu diikuti oleh para petani lain. Nah, apa yang terjadi setelah itu Bang Andi? Saya menjadi cowok panggilan. Nah, jadi, Dipanggil oleh siapa? Kemana? dipanggil oleh siapa? Ke Aceh Jaya saya dipanggil soal memperbaiki jeruk. Ya kan, ke Biren saya dipanggil bagaimana memperbaiki jeruk Bali. Kemudian untuk wilayah PD saya akan membantu para petani bawang. Ke Ulegli saya bantu petani jagung. Kemudian seterusnya seperti itu. Tunggu dulu, kalau lihat foto-foto Anda tadi kan, wah, pergaulan Anda kayaknya pergaulan internasional, ketemu bule-bule, ya, ketemu orang-orang asing, pakai jas, pakai ini. Tapi tadi saya lihat Anda jadi petani itu cuma pakai kaos oblong gitu. Betul Bang De. Apa nggak merasa bahwa hidup Anda itu kemudian nggak bergengsi lagi? Ada penyesalan nggak? Sama sekali tidak Bang Andi. Oke. Saya justru sangat bahagia hari ini Bang Andi. Bahagia? Sangat bahagia. Kenapa? Karena yang pertama, fungsi saya sebagai manusia itu betul-betul saya rasakan manfaatnya. Saya bisa bermanfaat kepada setiap orang, setiap hari. Jadi ini membuat Anda merasa bahagia dalam Bahagia hidup? sekali. Jadi setiap saat saya bisa membantu orang lain. Setiap saat ketika ditelepon sama orang, saya merasa sangat makna hidup saya sangat baik lah. Jadi kalau teman-teman Anda yang dulu misalnya ya, dengan pergaulan internasional tanya sekarang apa profesi Anda? Saya petani. Anda bangga menjadi petani? Saya bangga sekali. Ya. Jadi kalau petani itu identik dengan kemiskinan, dengan kebodohan, itu salah. Salah besar. Saya juga ini mau cerita juga, saya mau berbagi kisah juga, saya menarik cerita ini. Apa itu? Jadi ada seorang teman saya, perantau dia. Nah, dia cuman buruh harian Bang Andi. Buruh harian, jadi hidup dia tergantung diajak sama orang lain. Kalau dia ajak orang lain berarti makan dia. Kalau enggak. Nah, pada suatu hari ada gotong royong kampung, dia dapat lahan 1 hektar, tapi lahan gunung. Kalau dia bersihkan lahan itu, otomatis dia tidak bisa kerja tempat orang. Iya. Dia tidak makan. Apa yang harus saya lakukan? Saya bimbing beliau ini. Bang, punya waktu enggak dalam sebulan 3 hari? Bang Mun, itu masa tidak punya? Iya, 3 hari. 3 hari. Saya ajarkan bagaimana cara membuat lahan dengan konsep agroforestry Bang Andi. Coba buat lubang seperti ini, habis waktu berapa menit? 10 menit Bang. Singkat ceritanya Bang Andi, tanpa modal saya suruh dia dengan konsep sederhananya nanam kemiri. Tidak punya modal, semuanya tidak punya. Tapi tahun keempat saya jumpa beliau Bang Andi, dipeluk saya, kemudian dia keluarin dompet Bang Andi. Dia keluarin dompet, ternyata catatannya lusuh. Apa yang ditulis? 46 juta dapat uang. Jadi dia dari kemiri itu sudah dapat uang 46 juta. Dan tidak pernah dia tidak dapatkan sepanjang hidup. Pegang uang sebanyak itu. Pegang uang sebanyak itu. Dan saya sedang sudah merdeka. Tidak lagi bekerja untuk orang atau orang. tergantung nasibnya atau menggantungkan nasib pada orang lain. Ya. Oke, ini cerita menarik sekali, Bang Mus. Ya, luar biasa Anda mengubah hidup para petani ya dengan pemahaman, pengetahuan baru sehingga mereka mengubah juga mindset bahwa petani itu tanda kutip sebenarnya bisa juga sejahtera. Bisa. Ya. Sangat Jadi, bisa. Terima kasih Bang Mus. Ya, satu hari nanti kita ketemu. Siap. Supaya saya melihat hasil karya Anda dari berapa tadi? 1 hektar, sekarang 26 hektar. Dan bukan cuma Anda, tapi banyak sekali petani yang juga mendapatkan manfaat ya dari apa yang Anda ketahui dan Anda tidak menyesali dari satu pekerjaan di lembaga internasional, malah sekarang bangga jadi petani. Bangga jadi petani. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali ya. Terima kasih. Nah, Bang Mus,
Setelah ini saya akan minta pandangan dari Menteri Pertanian Republik Indonesia bagaimana pemerintah melihat kegiatan atau tren anak-anak muda yang sekarang mulai terjun dan bangga menjadi petani. Seperti yang Anda sebutkan tadi, Anda bangga menjadi petani. Di acara Kikendi juga sering saya angkat cerita-cerita bagaimana anak muda setelah tamat sekolah mereka, tamat kuliah, mereka kembali ke kampung untuk kemudian melakukan pemberdayaan buat petani, peternak, nelayan, dan bahkan ibu-ibu rumah tangga di daerah, di desa. Nah, ini sebuah tren yang menarik, tapi bagaimana pemerintah melihat tren ini? Ikuti terus Kick Andy. Lihat atau saya dengar kan ada yang namanya pertanian masuk sekolah, ada family